Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua hari ini? Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis membran. Oleh karena itu, mari teman-teman semua simak sampai akhir ya agar teman-teman paham apa itu membran dan apa saja jenis-jenisnya. Jadi sebelum membahas lebih jauh, mungkin teman-teman semua ada yang bertanya, apa sih itu membran? Oleh karena itu saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan membran. Oke, jadi teman-teman, membran adalah lapisan tipis yang berfungsi sebagai pembatas sekaligus pengatur keluar dan masuknya zat antara satu bagian dengan bagian lain, terutama pada sel, sehingga kondisi di dalamnya tetap terjaga dan terkontrol. Nah, jadi untuk lebih simpelnya, teman-teman semua bisa bayangkan sel seperti rumah pintar, yang dimana membran berperan sebagai pagar sekaligus pintu otomatis rumah tersebut. Jadi yang dimana pagar ini bukan sekadar pembatas, tetapi dilengkapi dengan sensor yang dimana mampu memilih siapa saja yang boleh masuk, seperti kurir yang bawa paket, dan bisa menolak siapa saja yang harus ditolak, seperti orang asing. Selain itu, membran juga mampu mengatur apa saja yang boleh keluar, seperti halnya sampah rumah. Jadi tanpa pagar dan pintu otomatis ini, rumah akan menjadi kacau karena semua hal bisa keluar dan masuk tanpa aturan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bahas 3 jenis membran. Yang pertama itu ada membran permeabel, kemudian semi permeabel dan impermeabel. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas jenis membran yang pertama, yakni membran permeabel. Jadi teman-teman, membran permeabel itu adalah membran yang dapat dilalui oleh hampir semua jenis zat, baik itu molekul kecil maupun yang besar. Kemudian tanpa seleksi yang ketat. Jadi pada membran ini memungkinkan zat masuk dan keluar dengan secara bebas, sehingga tidak terlalu membatasi perpindahan zat antara dua sisi membran-membran. Adapun ciri-ciri dari membran permeabel ini, yang pertama itu tidak punya kontrol ketat terhadap zat yang lewat. Kemudian yang kedua itu molekul air, ion, dan molekul besar bisa bebas bergerak masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga itu biasanya struktur pori dan dindingnya longgar. Jadi adapun contoh konkretnya pada tumbuhan itu yakni dinding sel tumbuhan atau tepatnya selulosa, yang dimana ia membiarkan banyak zat lewat selama ukurannya cukup kecil dan mampu masuk atau melewati membrannya. Kemudian jenis membran yang kedua itu ada semi permeabel. Jadi membran semi permeabel ini adalah membran yang bersifat lebih selektif, yaitu hanya mengizinkan molekul tertentu seperti air dan zat berukuran kecil untuk melewatinya. Sementara itu molekul besar atau zat tertentu lainnya terhambat pada membran ini. Kemudian sifat ini memungkinkan terjadi pada proses osmosis dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan zat di dalam sel tumbuhan. Kemudian ada pun ciri-ciri dari semi permeabel ini. Yang pertama itu ada selektif, hanya mengizinkan zat tertentu untuk melewati membrannya. Kemudian yang kedua, molekul kecil terutama air dapat melewati membran dengan mudah. Kemudian yang ketiga, molekul besar seperti gula dan protein tidak dapat melewati membran yang bersifat semi permeabel ini. Agar teman-teman lebih memahami mengenai semi permeabel, teman-teman semua dapat membayangkan di mana membran sel akar hanya mengizinkan air masuk, tapi tidak semua ion dapat masuk bebas ke dalam sel-sel akar untuk disebarkan ke seluruh tubuh tanaman. Selain itu kita juga dapat membayangkan pada pembuatan teh yang dimana air masuk, zat larut kecil keluar, partikel besar tidak semua lolos, yang dimana artinya air masuk ke dalam kantong teh, kemudian air keluar dari kantong teh, namun tidak membawa ampas sampah teh keluar dari kantong teh tersebut. Kemudian yang terakhir saya memberikan perumpamaan pada orang yang menggunakan masker, di mana beberapa lapisan dirancang semi permeabel, yakni udara lewat, namun tidak dengan mikropartikel bebas atau yang besar. Di mana saat orang menggunakan masker, ia menghirup udara
Namun, tidak ada partikel-partikel debu yang ikut masuk ke dalamnya karena lapisan oleh masker yang ia gunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis membran yang ketiga, yakni impermeable. Jadi, membran impermeable ini adalah membran yang tidak dapat ditembus oleh zat apapun, baik itu molekul kecil maupun besar, sehingga tidak memungkinkan terjadi perpindahan zat melalui proses difusi maupun osmosis. Jadi, membran ini berfungsi tertutup, rapat, dan biasanya ditemukan pada bahan atau membran buatan, bukan pada membran biologis, karena sebagian besar membran biologis memiliki tingkat permeabilitas tertentu. Perumpamaan membran impermeable ini, coba teman-teman bayangkan sebuah tembok beton tebal tanpa pintu dan tanpa celah. Air hujan, udara, debu, bahkan suara tidak bisa mampu menembusnya. Apapun yang ada di luar dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan adapun yang ada di dalam tidak bisa keluar. Jadi tembok ini benar-benar menutup rapat dan mengisolasi bagian di dalamnya dari lingkungan luar. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan, membran permeable ini memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat tertutup total. Kemudian yang kedua, tidak ada pemindahan zat secara difusi atau osmosis. Kemudian yang ketiga, impermeable ini digunakan untuk menghalangi pemindahan zat secara total. Adapun contoh konkretnya dalam kehidupan, yang pertama itu ada daun pisang bersifat impermeable karena air hanya mengumpul di atas permukaan daun pisang. Kemudian yang kedua, apel yang dicuci di bawah keran karena air hanya mengalir di atas permukaan apel tersebut. Dan yang ketiga itu, ada seseorang yang menggunakan jas hujan dan payung, di mana ia tidak akan terkena air hujan, melainkan air hujan tersebut akan mengalir di atas permukaan payung dan jas hujan yang ia gunakan. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung video. Dari materi-materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa membran permeable memungkinkan hampir semua zat melewati tanpa seleksi. Namun, pada membran semi-permeable, ia hanya mengizinkan zat tertentu seperti air atau molekul kecil untuk melewatinya secara selektif. Sedangkan pada membran impermeable, ia tidak mengizinkan perpindahan zat apapun. Jadi, pada perbedaan sifat ketiga membran ini menentukan bagaimana zat berpindah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan serta fungsi pada sel tumbuhan. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.